Kang Selamat Asep, pagi, Pak selamat Tulus, pagi, Mas mau saya Yandra. selamat Selamat pagi. pagi, Bang Pagi-pagi. Tulus. Ya, Ya, semangat pagi. oke. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, alur Ya, kasus dari Richard Lee ini kan sebenarnya diawali dengan pelaporan pencemaran nama baik. Kemudian beberapa waktu ke belakang atau baru-baru ini kita lihat bahwa penetapan tersangka lagi terkait dengan kasus dugaan akses ilegal dan penghilangan barang bukti atau penghancuran barang bukti begitu ya. Tapi ini barang buktinya kalau kita lihat adalah akun dan beberapa yang terkait dengan media sosial. Duduk perkaranya sebenarnya dari kasus ini Anda melihatnya seperti apa sih kalau dari illegal aksesnya tersendiri? ya, catatan hukum saya pertama adalah penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka itu menurut KUHP ya adalah hak penyidik. Yaitu tersangka itu karena perbuatannya, karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melakukan tindak pidana. Nah, yang menarik bagi saya, ketika ditetapkan tersangka ini karena dianggap ilegal akses atau barang bukti 231 dan 221. Cuman persoalannya bagi saya, ya, ketika jadi dinyatakan dia ilegal akses, ya, nah, ilegal aksesnya kan karena aksesnya barang buktinya tadi disita. Cuman persoalannya kita harus paham, penyitaan itu di KUHP pasal 116 dikatakan serangkaian tindakan penyidik untuk menyimpan, mengambil alih, benda bergerak, tidak bergerak, berwujud dalam proses penyidikan, penuntutan, yang untuk kepentingan pembuktian di penyidikan, penuntutan. Jadi artinya apa? Apakah bisa ya seseorang ya dianggap ilegal akses, sementara proses yang pertamanya itu masih penyelidikan, bukan penyidikan, ya. Oke. Jadi itu juga jadi permasalahan. Jadi ketika penetapan tersangka karena yang bersangkutan dianggap merusak barang bukti, kemudian ilegal akses, karena, nah, kan itu disita statusnya. Cuman pertanyaan saya, kan di perkara pertama itu penyitaan itu harusnya sudah di penyidikan. Sedangkan yang kita ketahui di perkara yang pertama itu bukan penyidikan, masih penyelidikan, statusnya masih terlapor. Itu catatan pertama. Catatan kedua, kalau ini barang bukti ada illegal akses, ini kan di dunia cyber, dunia maya yang sebenarnya forensik digital, jejak digital itu gampang. Nah, orang kan yang sepengetahuan kita melalui media, dia masuk ke Instagramnya itu, ya, loginnya lagi, itu kan nggak ada masalah. Justru kalau dilakukan lagi ada perbuatan pidana lagi. Nah, jadi ketika penetapan tersangka itu karena dia merusak barang bukti, sedangkan barang buktinya itu dalam perkara yang pokok yang pertama itu yang merupakan delik aduan, sekali lagi itu catatan juga itu bagi saya adalah catatan. Nah, apakah juga itu juga pencemaran nama baik atau tidak? Karena pencemaran baik menunjuk pasal 310. Kalau itu demi kepentingan umum, terpaksa membela diri, itu bukan. Apalagi kalau dasarnya juga laporan, ya harus pengaduan. Jadi ada beberapa masalah tentang penetapan tersangka. Satu itu. Oke. Kedua, penahanan. Boleh aja mengadakan penahanan, tapi alasannya adalah pasal-pasal yang memang pertama diancam hingga 5 tahun, dua pasal-pasal tertentu. Persoalan lagi, nah kemarin itu penangkapan atau penahanan. Nah, kalau penangkapan 1-2 kali 24 jam, ada alasan diberitahukan. Harus juga ada alasan penangkapan penahanan. Tapi sekali lagi yang menarik bagi saya, penetapan tersangka didasarkan oleh barang bukti, di mana barang bukti ini status penyitaan, penyitaannya tadi saya katakan masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan penyitaan menurut KUHP dianggap penyitaan, itu proses untuk pembuktian penyidikan. Kalau penyidikan sudah ada tindak pidana, ya sudah ketahuan terdakwa tersangkanya. Di penyelidikan yang awal kan belum ditetapkan, dia masih terlapor. Itu catatan saya untuk. Tapi Kang Asep ini kan kalau dinyatakan oleh kepolisian ini adalah bukan terkait dengan pencemaran nama baik, tapi ada dugaan setelah ada penyidikan terkait dengan illegal akses tadi. Jadi barang buktinya sudah disimpan oleh polisi, kemudian yang bersangkutan melogin kembali gitu. Justru yang menarik itu, Mas Irianda, kan ditetapkan tersangka itu bukan karena yang pertamanya tentang pencemaran nama baik, tapi karena illegal akses, ya, illegal aksesnya terhadap barang bukti yang sudah disita. Cuman kan persoalan prosedur hukum acaranya, penyitaan terhadap perkara itu sudah jadi atau belum? Itu kan masih penyelidikan. Padahal penyitaan tadi ya hanya boleh di penyidikan, bukan di penyelidikan. Jadi walaupun ini perkaranya karena barang bukti di perkara yang dulu, bukan karena pengaduannya yang laporan, istilah mereka laporan, nah, sebenarnya sih pengaduan ya, itu juga salah. Sekali lagi kalau laporan sangat-sangat salah, baca pasal 24 dan 25. Pasal 1 bukti 24 25, kalau delik aduan harus pengaduan, bukan laporan. Ini perintah KUHP, hukum acara. Jadi kalaupun sekarang penyidik menetapkan bahwa itu bukan karena pengaduannya,
ya atau delik aduannya, tapi karena illegal akses, persoalannya barang buktinya itu kan di perkara yang pertama itu karena dia di Instagramnya ya memberikan pernyataan-pernyataan disita. Nah, persoalan bagi saya adalah penyitaan itu sekali lagi buat pasal 1 butir 16 harus dalam proses penyidikan. Jadi kalau dalam sedangkan kita ketahui di perkara itu kan belum penyidikan, masih penyelidikan. Oke, ini justru ya, ada catatan lain lagi ya kalau dari Kang Asep sendiri. Kang Asep jadi melihatnya penetapan tersangkanya ini seperti apa? Kurang serak atau gimana kalau Anda melihatnya? Kalau menurut saya sih, mohon maaf dengan sangat ya, penetapan tersangka memang karena perbuatannya tadi, karena kajian bukti permulaan. Cuma tadi buktinya dia merusak, katakanlah barang bukti, padahal barang bukti ini hasil penyitaan diproses tanda petik ya, secara hukum tidak memenuhi persyaratan. Sekali lagi, karena itu prosesnya, proses masih penyelidikan di perkara delik aduannya. Oke, nanti saya dalami lagi terkait dengan yang berikutnya saya ingin tanyakan juga ke Pak Tulus. Ini Pak Tulus, kalau zaman sekarang ini kan banyak sekali ya terkait dengan media sosial, apalagi yang melakukan review-review produk, atau kita bahas sebenarnya kalau sisi positifnya mengedukasi warga lain begitu ya, yang mungkin mengonsumsi atau menggunakan produk tertentu. Kalau dalam kasus Dr. Richard Lee ini adalah produk kecantikan. Seperti apa Anda melihat review-review produk yang dilakukan di media sosial ini? Ada nggak sih kalau dari Anda sebagai perspektif konsumen begitu, batasan-batasan yang harus dilakukan juga oleh para preview ini? Ya, pertama tadi seperti disebutkan oleh Bang Ir bahwa review produk itu bagi konsumen yang lain menjadi sangat positif karena kemudian konsumen mendapatkan sumber informasi yang banyak untuk menggunakan satu produk barang atau jasa untuk memilihnya setelah mendapatkan berbagai perspektif informasi, baik dari testimoni masyarakat, ataupun dari pustaka, ataupun dari sumber-sumber lainnya. Nah, kaitannya dengan review produk oleh masyarakat atau oleh konsumen, ataupun selebgram atau apapun, itu memang secara umum itu juga hak masyarakat untuk melakukan review produk, karena itu juga dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen berhak mengeluh, mengadu, dan segala macam. Tetapi saya kira satu hal yang harus dicermati di dalam mereview produk ini bahwa yang disampaikan adalah data yang faktual, data yang objektif tanpa adanya satu unsur hoax misalnya, atau unsur menjelek-jelekan produk lain, karena di dalam etika beriklan, baik yang diatur di dalam Kode Etik Pariwara ataupun juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di dalam beriklan itu tidak boleh menjatuhkan atau menjelekkan produk produsen lainnya. Nah, ini yang harus dicermati oleh selebgram atau seleb media sosial untuk melakukan review produk. Dan kedua, review produk itu juga produk yang legal ya, bukan produk yang ilegal. Kalau ilegal ya udah, pas udah ilegal nggak bisa direview, namanya aja ilegal. Nah, itu saya kira poin-poin ketika kita akan melakukan satu review produk, dan itu saya kira hal yang sudah sering dilakukan dan secara sosiologis itu menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Saya pun sering menggunakan satu produk barang atau jasa, apalagi kita sekarang dengan belanja online misalnya, itu akan kita lihat bagaimana pendapat masyarakat atau pengaduan-pengaduan atau review dari produk tersebut, banyak keluhannya tidak, banyak pengaduan tidak, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengambil satu putusan untuk membeli atau tidak membeli, atau transaksi atau tidak bertransaksi terkait dengan produk tersebut. Oke, kalau dari YLKI sendiri melihat atau menyaring beberapa review, kemudian juga edukasi yang dilakukan oleh warga lain ya, dalam hal ini mungkin yang kita sebut berprofesi sebagai YouTuber begitu ya, atau banyak juga artis yang mengendorse sebuah produk. Nah, kalau catatan YLKI sendiri, sejauh mana sebenarnya review ini harus dilakukan terhadap sebuah produk? Dalam arti bahwa mungkin saja yang mereview ini tidak tahu apa yang di review begitu. Padahal bisa jadi apa yang direview kemudian memiliki bahan-bahan yang seperti ramai kebelakangan ini ada yang mungkin sedikit berbahaya begitu, Pak Tulus. Ya, yang pertama yang sering kita pesankan kepada para selebgram itu salah satu yang mendasar adalah sebenarnya soal fenomena endorser dari satu produk itu, ya. Mereka akan mengendorse satu produk tertentu yang kemudian kita pesankan bahwa endorse dari produk tertentu itu yang kemudian nanti dia mereview itu adalah produk ilegal. Karena kalau kemudian dia mengendorse dan mereview produk ilegal, maka dia akan terjerat juga sebagai
pihak yang ikut melakukan satu penyebarluasan informasi produk yang ilegal. Saya kira dalam konteks hukum pidana itu ranahnya Kang Asep, di mana ikut menyebarkan sesuatu yang ilegal tadi. Dan kedua, yang juga masyarakat juga harus mencermati apa yang direview ataupun di-endorse oleh satu seleb media sosial itu apakah sebuah testimoni pribadi atau kemudian dijadikan satu endorsement dari satu pelaku usaha tertentu. Artinya ada kepentingan bisnis atau kepentingan komersial di balik itu. Karena saat ini dengan media sosial yang marak, para selebgram itu mencari, tanda kutip mencari uangnya lewat endorsement satu produk tertentu, baik produk yang sudah terkenal ataupun produk yang baru dikenalkan di publik. Nah, ini yang harus dicermati oleh masyarakat sebagai idolanya atau sebagai penontonnya, harus cermati apakah dia sebagai testimonial konsumen secara objektif atau ada unsur-unsur di mana dia sebagai satu iklan dari produsen tertentu. Bagaimana Pak Tulus cara mencermatinya kalau dari YLKI sendiri memberikan saran? Ya, cara mencermatinya ya memang agak susah karena banyak hal yang sifatnya subjektif dan juga objektif. Tetapi kalau dia konsumen atau masyarakat itu memfollow satu tokoh tertentu, kan bisa mencermati perilakunya, apakah selama ini dia mengendorse menampilkan produk itu sebagai sebuah pengalaman pribadi, sebagai testimoni menggunakan produk tersebut, atau memang selama ini dia hanya mengiklankan gitu ya? Endorse dari satu produk tertentu. Ini yang saya kira juga masyarakat terus semakin cerdas, karena sekali lagi ini sebenarnya resiko di mana kita saat ini masuk dalam ruang media digital, ya, yang kemudian sangat masif apa-apa yang diinformasikan, baik termasuk informasi produk, sehingga harus hati-hati betul, jangan sampai kita terjebak dengan informasi yang sebenarnya tidak utuh gitu. Ya, dalam fenomena saat ini juga memang ramai sekali ya yang tidak yang mereview gitu ya, atau yang memberikan edukasi dalam tanda kutip tentang produk-produk yang digunakannya, atau yang seperti Pak Tulus bilang tadi memang hanya sebatas mengiklankan saja. Sejauh mana ini bisa dilakukan di ranah media sosial dan apa saja yang harus diperhatikan bila ingin mereview produk, salah satunya nanti secara hukum akan dibahas juga oleh Kang Asep. Setelah jeda jangan kemana-mana saudara, masih di Sapa Indonesia Pekan.